Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 21 ingin memaparkan hasil tutorial kami beserta fasilitator kami, yaitu Dr. Alfi Wahyudi, spesialis radiologi. Untuk tutorial yang akan kami paparkan adalah tutorial kasus keempat dengan judul kasus waspadalah dan skenario Ibu O, 35 tahun, gravida 3, partus 2, abortus 0 dengan usia kehamilan 35 minggu, datang ke Polikebidanan Puskesmas untuk antenatal care karena ada riwayat keluarga kakek dan kakak kandung meninggal karena penyakit liver atau sirosis. Dokter menyarankan pemeriksaan darah lengkap serologi. Setelah mendapatkan skenario, akhirnya kami menentukan keyword dan didapatkan yang pertama perempuan 25 tahun, yang kedua gravida 3 partus 2 abortus 0 usia kehamilan 35 minggu, kakek dan kakak kandung meninggal karena penyakit sirosis, dan keempat datang ke puskesmas untuk antenatal care. Setelah itu kami mengangkat sebuah problem dari skenario ini, yaitu ibu hamil berusia 35 tahun dengan faktor risiko. Kami mendapatkan dua diagnosa diferensial dari skenario tersebut. Yang pertama adalah hepatitis, yang kedua yaitu sirosis hepatis. Kami diberikan more info yang berdasarkan skenario tersebut. More infonya adalah yang pertama keadaan umum dari OS yaitu kompos mentis, tanda vital tekanan darah 120 per 90 mm Hg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, serta suhu 36,5 derajat Celcius. Kepala normal, abdomen tinggi venus uteri sesuai dengan masa kehamilan, tidak ada organomegali, ekstremitas dalam batas normal, pemeriksaan lab, darah rutin hemoglobin normal, leukosit normal, trombosit normal, LED normal, kimia darah SGOT 30, SGPD 31, bilirubin total 1,1, urin rutin bilirubin urin negatif, pemeriksaan serologi HBsAg reaktif. Setelah itu kami menentukan hipotesa dari skenario tersebut dan didapatkan ibu hamil berusia 35 tahun dengan faktor risiko dikarenakan hepatitis B. Kami mendapatkan beberapa dono, ada 14 dono. Yang pertama definisi hepatitis B, kedua etiologi, ketiga epidemiologi, keempat patofisiologi, kelima manifestasi klinis, keenam faktor risiko, ketujuh penata laksanaan, 8 pemeriksaan penunjang, 9 macam-macam hepatitis, 10 prognosis hepatitis B, 11 pencegahan, 12 komplikasi, 13 mekanisme penularan hepatitis B pada bayi, dan dono yang terakhir, dono ke-14, yaitu penulisan resep. Learning issue, yang pertama yaitu definisi hepatitis B. Hepatitis B adalah suatu sindroma klinis atau patologis yang ditandai oleh berbagai tingkat peradangan dan nekrosis pada hepar. Disebabkan oleh virus hepatitis B, di mana infeksi dapat berlangsung akut atau kronik, terus-menerus tanpa penyembuhan paling sedikit 6 bulan. Virus hepatitis B menyerang sel hati. Yang kedua, etiologi hepatitis B. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis B yang berukuran sekitar 42 nm. Virus ini mempunyai lapisan luar atau selaput yang berfungsi sebagai antigen HBsAg. Virus ini mempunyai bagian inti dengan partikel inti HBsAg. Masa inkubasi berkisaran antara 15 sampai 180 hari dengan rata-rata 60 sampai dengan 90 hari. Perubahan dalam tubuh penderita akibat infeksi virus hepatitis B akan terus berkembang. Dari infeksi akut berubah menjadi kronis sesuai dengan umur penderita. Makin tua umur, makin besar kemungkinan menjadi kronis, kemudian berlanjut menjadi pengerutan jaringan hati yang disebut dengan sirosis. Bila umur masih berlanjut, keadaan itu akan berubah menjadi karsinoma hepatoseluler. Selanjutnya yang ketiga, yaitu epidemiologi hepatitis B. Berdasarkan dari laporan epidemiologi, hepatitis kurang lebih 400 juta orang di dunia terinfeksi oleh HBV, dan sekitar 170 juta orang bermukim di Asia Pasifik. Daerah endemik infeksi adalah Cina, di mana sekitar 93 juta orang terinfeksi. Indonesia merupakan peringkat setelah Cina dan India dengan prevalensi 5 sampai dengan 17%. Indonesia termasuk pada prevalensi yang tinggi, yaitu lebih dari 8%. Laporan HBsAg positif di Indonesia belum ada, tetapi yang sudah dilaporkan dalam penelitian di Sentral Pendidikan, insiden virus di Indonesia cukup tinggi dan diduga mencapai sekitar 1,75 juta orang.
Learning issue yang keempat yaitu patofisiologi hepatitis B. Patofisiologi dari hepatitis B dibagi atas 5 fase. Yang pertama, imun toleran, ditandai oleh sistem imun menghambat replikasi PHB, di mana HBV DNA, HBe, Ag, dan HBs Ag dilepaskan dan dapat dideteksi dalam serum. Yang kedua, fase imun reaktif. Pada fase ini, HBeAg positif. Kadar alanin transferase atau ALT meningkat, anti-HBcIgM mulai diproduksi, HBV-DNA, HBAg, dan HBsAg semakin banyak. Fase replikasi menurun yang ketiga, yaitu HBV-DNA rendah, HBAg negatif tetapi HBsAg masih ada. Fase ini dikenal sebagai inactive carrier state, di mana berisiko 10-20% untuk mereaktivasi menjadi aktif kembali. Yang keempat, fase HBsAg negatif, tetapi masih pada fase ini, virus yang mengalami mutasi pada precore atau regiopromoter core dari genom tetap aktif melanjutkan replikasi, sehingga komplikasi atau kerusakan hepar terus berlanjut. Yang kelima, fase HBsAg negatif, di mana replikasi virus berhenti tetapi HBV masih berisiko ditularkan karena berada dalam fase reaktivase. Selanjutnya, learning issue yang kelima, yaitu manifestasi klinis dari hepatitis B. Jadi orang yang terinfeksi virus hepatitis B ini lebih dari 65% asimptomatis atau tanpa gejala. Selebihnya berupa gejala ringan menyerupai flu, demam, lemah badan, mual, muntah, sampai nyeri sendi dan berat badan menurun. Infeksi yang tersembunyi dari penyakit ini membuat sebagian orang merasa sehat dan tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi dan berpotensi menularkan virus tersebut kepada orang lain. Selanjutnya muncul gejala akut seperti urin kuning gelap, feses tidak berwarna, nyeri perut, dan kuning. Learning issue yang keenam, yaitu faktor risiko hepatitis B. Menurut WHO, terdapat beberapa faktor risiko dari kelompok berisiko terinfeksi HBV, antara lain transfusi darah, penggunaan jarum suntik bergantian, melalui hubungan seksual, pria yang homoseksual, tato permanen, tindik, akupuntur, perawatan gigi, imunisasi massal, pisau cukur atau silet, pasien imunosupresif, dan juga transplantasi. Kelompok berisiko yang antara lain adalah bayi yang dilahirkan dari ibu HBsAg positif, penderita hemofilia dan leukemia, penderita yang mendapatkan hemodialisis, penderita Down syndrome dan retardasi mental, transmisi melalui tenaga kesehatan, anggota keluarga yang menderita infeksi HBV, status sosial ekonomi yang rendah, dan higienis yang kurang. Sementara untuk kelompok yang mudah timbulnya kemungkinan persistensi, yaitu penderita dengan defisiensi imunologi, anak yang tinggal di daerah endemisitas tinggi, serta genetik. Selanjutnya, learning issue yang ketujuh, yaitu penata laksanaan hepatitis B. Pengobatan hepatitis B akut meliputi istirahat yang cukup, minum banyak cairan, melakukan perawatan intensif pada kasus fulminan, menghindari konsumsi alkohol dan obat penawar rasa sakit, dan menghindari transplantasi hati karena dapat mengalami komplikasi akibat kemungkinan reinfeksi cangkok hati. Memberikan imunisasi pasif dengan imunoglobulin hepatitis B yang diberikan segera setelah paparan HBV karena memberikan perlindungan cepat tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Pengobatan hepatitis B kronik dapat berupa peningkatan sistem imun, obat-obatan nukleotida antivirus yang memiliki aktivitas terhadap HBV, diantaranya adalah lamivudin, adefovir dipivoxil, interferon alfa, tenofovir, aciclovir, famciclovir, ganciclovir, Zadaxin, colchicine, interferon beta, dan interferon U. Selanjutnya, learning issue yang ke-8, pemeriksaan penunjang hepatitis B. Untuk diagnosis ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang terdiri dari pemeriksaan laboratorium, USG abdomen, dan biopsi hepar. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan biokimia serologis dan molekuler. Pemeriksaan USG abdomen tampak gambaran hepatitis kronis. Selanjutnya pada biopsi hepar dapat menunjukkan gambaran peradangan dan fibrosis hati. Learning issue yang ke-9, yaitu macam-macam hepatitis. Berdasarkan dari virus penyebabnya, hepatitis dibedakan menjadi yang pertama, hepatitis A. Hepatitis A atau peradangan pada hati akibat serangan virus hepatitis A adalah penyakit yang menular. Maka penyakit ini disebut juga hepatitis infeksiosa. Yang kedua adalah hepatitis B. Virus hepatitis B ini merupakan virus DNA yang termasuk famili virus Hepadnaviridae. Virus ini secara spesifik menyerang sel hati, namun sebagian kecil DNA hepatitis juga dapat ditemukan di ginjal, pankreas, dan sel mononuklear. Yang ketiga, hepatitis C. Virus hepatitis C ini paling berbahaya dibandingkan dengan virus hepatitis lainnya,
karena 80% penderita terinfeksi bisa menjadi infeksi yang menahun dan bisa berkelanjutan menjadi hepatitis kronik, kemudian sirosis hati, kanker hati, dan juga kematian. Yang keempat, hepatitis D. Virus RNA yang tidak sempurna ini dikelilingi oleh envelop HBsAg. Virus ditransmisikan melalui kontak erat atau melalui produk darah dan menyebabkan penyakit setelah periode inkubasi yang singkat. Yang kelima, hepatitis E. Virus hepatitis ini merupakan virus RNA kecil berantai tunggal yang tidak berenvelop, yang diklasifikasikan dalam genus yang berbeda, yaitu hepatitis E. Yang keenam, hepatitis G, yaitu virus hepatitis G mirip dengan virus dari Flaviridae. Selanjutnya, learning issue yang ke-10 yaitu prognosis hepatitis B. Virus hepatitis B menyebabkan hepatitis akut dengan pemulihan dan hilangnya virus. Hepatitis kronis non-progresif, penyakit kronis progresif yang berakhir dengan sirosis hepatis fulminan, dengan nekrosis hati masif, keadaan pembawa simptomatik dengan atau tanpa penyakit subklinis progresif. Virus ini juga berperan penting dalam terjadinya karsinoma hepatoselular. Setiap tahun, lebih dari 600.000 orang meninggal diakibatkan penyakit hati kronik oleh karena HBV berlanjut ke sirosis, kegagalan hati, dan hepatoselular karsinoma. Learning issue yang ke-11, pencegahan hepatitis B. Pencegahan dapat berupa vaksin hepatitis B pada bayi usia 0 sampai dengan 7 hari. Imunisasi hepatitis B mampu memberikan perlindungan terhadap infeksi hepatitis B selama lebih dari 20 tahun. Afektivitas virus hepatitis B dalam tali pusat sama dengan afektivitas virus hepatitis yang ada pada darah ibu yang terinfeksi virus hepatitis B. Oleh karena itu, screening dapat dilakukan pada calon ibu yang akan hamil guna meminimalisir transmisi dari ibu ke bayi. Upaya untuk mengurangi jumlah virus hepatitis B dari ibu ke bayinya adalah dengan menggunakan antiviral. Pencegahan yang paling utama adalah meminimalisir faktor risiko serta peningkatan pengetahuan. Kesadaran akan terbentuk ketika pengetahuan tentang hepatitis B tinggi. Peran kesehatan masyarakat perlu ditekankan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan infeksi virus hepatitis B, serta menghindari faktor risiko dan penyakit tersebut. Learning issue selanjutnya yaitu komplikasi hepatitis B. Hepatitis B kronik merupakan penyulit jangka lama pada hepatitis B akut. Penyakit ini terjadi pada sejumlah kecil penderita hepatitis B akut. Kebanyakan penderita hepatitis B kronik tidak pernah mengalami gejala hepatitis B akut. Yang jelas, hepatitis fulminan merupakan penyulit yang paling ditakuti karena sebagian besar berlangsung fatal. 50% dari kasus hepatitis virus fulminan adalah dari tipe B dan banyak di antara kasus hepatitis B akut fulminan terjadi akibat ada koinfeksi dengan infeksi dengan hepatitis D atau hepatitis C. Angka kematian lebih dari 80%, tetapi penderita hepatitis fulminan yang berhasil hidup biasanya mengalami kesembuhan biokimiawi atau histologik. Terapi pilihan untuk hepatitis B fulminan adalah transplantasi hati. Sirosis hati merupakan kondisi di mana jaringan hati tergantikan oleh jaringan parut yang terjadi bertahap. Jaringan parut ini semakin lama akan mengubah struktur lemak dari hati dan regenerasi sel-sel hati. Maka, sel-sel hati akan mengalami kerusakan yang menyebabkan fungsi hati mengalami penurunan bahkan kehilangan fungsinya. Yang ke-13, mekanisme penularan hepatitis B pada bayi. Penularan yang terjadi pada bayi yaitu dengan pola penularan vertikal. Pola penularan vertikal ialah penularan HBV dari ibu dengan HBsAg positif ke bayi yang dilahirkannya. Pola penularan vertikal mempunyai 3 waktu atau 3 masa. Yang pertama adalah infeksi HBV in utero atau sebelum persalinan. Penularan atau transmisi HBV dari ibu ke bayi di dalam rahim ibu yang kemudian menyebabkan bayi mengalami infeksi HBV. Infeksi HBV in utero pada dasarnya terjadi karena masuknya HBV dari ibu ke bayi di dalam kandungan melalui robekan kecil plasenta yang menyebabkan terjadinya mikrotransfusion darah ibu yang mengandung partikel DAIN ke bayi. Yang kedua, penularan perinatal, yaitu infeksi HBV pada bayi yang terjadi pada saat dilahirkan dari ibu dengan HBsAg positif. Mekanisme terjadinya penularan HBV perinatal belum jelas, tetapi beberapa teori yang dikemukakan antara lain melalui kulit, mata, darah ibu, air ketuban yang tertelan oleh bayi pada saat persalinan dan kontak dengan lendir servikovaginal. Yang ketiga, setelah persalinan atau disebut infeksi postnatal. Bayi yang lahir dari ibu dengan HBsAg dan HBAg positif juga bisa mendapatkan penularan.
HBV postnatal, penularan ini tidak begitu penting artinya karena HBV masuk ke tubuh bayi secara peroral baru dapat menimbulkan infeksi. HBV jika masuk bersama air susu ibu dalam jumlah besar. Diduga penularan terjadi melalui ASI yang terkontaminasi darah ibu yang mengandung HBV karena luka lecet pada puting susu. Berikut adalah resep untuk virus hepatitis B. Kami memberikan lamivudin tablet 100 mg nomor 10 diberikan 1 hari sekali, 1 tablet setelah makan, dan juga tenofovir desoproxil fumarat 300 mg nomor 10 sehari sekali setelah makan. Untuk Nyonya O umur 35 tahun. Baik, sekian pemaparan hasil dari tutorial kasus 4 bersama dengan Dr. Alfi Wahyudi, spesialis radiologi dari kelompok kami. Adapun jika banyak kekurangan dalam pemaparan presentasi tersebut, kami mohon maaf dan mohon diluruskan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.